Sudah 1,5 tahun aku bayar cicilan mobil adik iparku. Dia bahkan gak pernah bilang terima kasih. Hari itu saat makan bareng, dia ngomong di depan semua keluarga. Kak, aku sudah incar mobil baru 880 juta. Kakak bayar DP-nya ya. Cicilan mobil lamamu belum lunas. Itu urusanmu. Kalau nggak bayar, aku suruh kakakku cerai sama kamu. Aku menatap istriku. Kukira dia bakal nubelahku. Ternyata dia malah berdiri, lalu masuk kamar buat terkemas. Kak, aku baru naksir mobil lain, BMW, harganya 880 juta. Besok bayar DP-nya ya. Hari ini ulang tahun pernikahan ketiga. Aku sengaja izin setengah hari beli banyak bahan makanan dan masak makanan favoritnya. Awalnya mau makan berdua, ternyata mertua dan Dewi datang tanpa kabar. Ya sudah, mereka datang aku juga nggak bilang apa-apa. Aku tambah beberapa lauk ladi. Tapi aku nggak nyangka, sejak duduk di meja makan, omongan mereka cuma mutar di satu hal, uang. Coba lihat dirimu, seharian begini, nggak ada yang bikin tenang. Coba lihat, orang lain masih muda, sudah sukses. Lalu lihat kamu. Inti omongannya mereka mau aku kasih sesuatu. Aku pura-pura nggak paham, dan cuma fokus makan. Selama 3 tahun menikah, aku seperti dompet penjalan di keluarga ini, dipakai kapan saja. Mereka sudah terbiasa. Tapi aku nggak nyangka, Dewi malah habis kelewatan. Mazda 400 jutanya. Itu aku yang bayari DP-nya. Cicilannya juga aku bayar, 1,5 tahun. Masih 1,5 tahun lagi baru lunas. Sekarang dia mau BMW 880 juta lagi. Dia kira uangku jatuh dari langit. Aku taruh sumpit menatap Dewi. Dewi, cicilan mobilmu saja belum lunas. Sekarang mau beli lagi. Bukannya itu terlalu boros? Boros. Rizky, kamu harus paham. Aku beli mobil pakai uangmu. Apa hubungannya sama kamu? Kamu cuma menantu, numpang makan di rumah kami, tinggal di rumah kami. Dikasih kesempatan buat berbuna malah nggak rela. Benar itu, Rizky Dewi sudah lama mau mobil itu. Anak muda kan wajar suka mobil bagus. Kamu ini kakak iparnya, masa nggak mau dukung sedikit? Pekerjaan Dewi butuh mobil bagus buat gengsi. Itu bagus buat masa depannya. Kenapa pikiranmu sempit sekali? Aku kesal sampai tertawa. Kerja apa yang butuh BMW 880 juta? Dia resepsionis bergaji 10 juta, Mazda 400 juta saja sudah lebih. Lagian sejak kapan aku numpang di sini? Rumah ini DP-nya orang tuaku yang bayar, cicilannya aku yang bayar. Tiap bulan aku kasih mertuaku 6 juta. Mereka pegang uangku, tinggal di rumahku, lalu bilang aku yang numpang. Mereka benar-benar kebalik. Aku menarik napas dalam, lalu menatap istriku yang diam. Intan, kamu juga merasa aku harus beli? Rizky, hari ini aku tekasin di sini. Mobil ini mau gak mau harus kamu beli. Pokoknya harus kamu beli. Kalau berani bilang enggak, aku langsung suruh Intan cerai darimu. Putri keluarga Lestari tidak boleh hidup dengan petung dan pelit sepertimu. Ya, cerai. Harus cerai. Aku sudah lama nggak suka dia. Dewi saja nggak dia pedulikan. Pria begini buat apa dipertahankan? Keluarga yang kujaga sepenuh hati 3 tahun ini. Di mata mereka, nilainya aku kalah dari mobil 880 juta. Lihat kan, kakakku sudah sangat kecewa padamu. Dia sudah berkemas buat pergi. Rasain, siapa suruh kamu nggak tahu diri? Seakan semua darahku membeku saat itu. Ternyata yang kecewa bukan dia, tapi aku. Kukira aku menikah karena cinta. Gak nyangka aku malah cari keluarga yang harus disembah. Aku lihat wajah mereka yang puas, lalu mendadak merasa hambar. Selama 3 tahun ini, aku terlalu lelah berpura-pura. Aku tertawa, bukan senyum. Pahit bukan juga senyum sinis. Tapi tawa dari hati, karena semua ini konyol sekali. Apa yang kamu tertawakan? Sudahlah. Aku tertawa karena aku bodoh. Aku buang waktu 3 tahun buat menghidupi 3 orang. Nggak tahu terima kasih. Dan masih berharap kalian punya hati. Konyol kan? Rizky, siapa yang kamu bilang gak tahu terima kasih? Yang merasa berarti dia. Kenapa nggak mau pura-pura lagi? Merasa bisa segera tendang aku, lalu cari korban baru buat diperas. Kukira ngalah bisa bikin kalian menghargaiku. Sekarang baru jelas aku salah. Di mata kalian mengalahku cuma dianggap lemah. Pengorbananku cuma dianggap wajar. Kalian seperti lintah di tubuhku cuma mau mengisap darahku. Kamu dasar sumpah. Apa hakmu menilai kami? Kalau bukan Intan yang buta memilihmu, kamu bahkan gak pantas jadi pelayan kami. Oh ya, kalau begitu, coba bilang, apa yang pantas dari kalian untukku? Soal keluarga 3 generasi, kalian petani miskin. Orang tuaku, dosen kampus. Meski bukan orang super kaya, kami tetap keluarga terpelajar. Soal kerja, gaji tahunanku 1 miliar.
Aku manajer proyek di perusahaan publik. Gaji Intan 16 juta sebulan. Gaji Dewi 10 juta sebulan. Mertuaku sudah lama pensiun. Tiap bulan dapat pensiun 6 juta. Soal pengorbanan, rumah ini luasnya 180 meter persegi. DP-nya dibayar penuh. Orang tuaku 2,4 miliar. Cicilan rumah 24 juta per bulan. Aku bayar. Mobil di rumah aku beli sebelum nikah. Tiap bulan aku kasih kalian 6 juta. Tagihan air, listrik, gas, iuran, mana yang bukan aku bayar? Aku pernah makan beras kalian sebutir. Aku pernah minum air kalian seteguk. Justru sebaliknya, kalianlah yang menempel padaku, seperti lintah mengisap darahku. Aku belikan Dewi mobil, bayari cicilannya, karena Intan bilang adiknya baru lulus dan susah kerja. Aku kasih kalian uang bulanan, karena Intan bilang kalian pensiun, hidup kalian pas-pasan. Aku tahan semua sindiran kalian, karena aku cinta Intan. Kukira dia layak untuk itu. Itu. Sekarang, demi mobil 880 juta saja, kalian paksa Intan cerai dariku. Baik, aku turuti mau kalian. Saat itu juga pintu kamar terbuka. Intan keluar sambil menarik koper perak. Kak, akhirnya kamu keluar, Rizky. Ini sudah gua. Dia berani maki kita, nggak tahu. Terima kasih. Cepat ceraiin dia. Kita nggak mau lihat dia lagi. Intan, akhirnya kamu lihat sifat aslinya. Pria seperti ini mengerikan sekali. Keluarga kita nggak butuh dia. Semua yang perlu sudah aku katakan. Perceraian ini pasti terjadi. Aku nggak mau berurusan lagi dengan keluarga ini. Ayo, bukannya mau cerai. Kantor catatan sipil belum tutup. Kita selesaikan cepat. Tunggu, Masih ada apa? ini semua bawa juga. Barang-barang ini gak ada satupun yang ku mau. Kita impas. Baik. Oh. Bagus sekali. Akhirnya beban itu pergi juga. Mendengar suara menyakitkan itu, aku cuma merasa ironis. Mungkin mereka masih bermimpi bisa dapat menantu yang lebih kaya. Sayangnya mereka tidak akan pernah tahu apa yang baru saja mereka buang sendiri.